gue gak pernah ketemu pabrik yang mau mengutamakan produknya itu harus bagus. Produk itu harus bisa speak itself. Founders Theory. Hai folks, hari ini kita bareng sama Ria dari Riderma. Kasih plus dulu buat Ria. Halo semuanya. Ini menarik karena Ria selain memulai bisnis ini dari nol, selalu seneng kalau ngomong mulai dari nol ya. Yeah. Tapi nanti gue biasanya agak nakal dikit, gue gali nolnya tuh gimana. Ya kan nol, soalnya nol tapi abis itu ada modal orang tua 10 miliar. Itu kan gak nol ya kan. Nah jadi selain mulai dari nol, bisnis Riderma ini adalah hair care awalnya ya. Hair care. Bahkan spesifik ke satu produk yang nanti kita bakal bahas lebih banyak yaitu hot oilnya. Betul. Dan waktu itu belum ada jenis hot oil atau kategori produk hot oil ini. Betul. Karena biasanya kalau kita ada suplemen atau apapun buat numbuhin rambut, biasanya kan hair tonic. Yes. Dipakainya setelah keramas. Setelah keramas. Atau vitamin-vitamin yang dipencet gitu ya. Itu kan pakai juga setelah keramas ya. Keramas. Nah ini adalah satu-satunya jenis produk yang baru dipakainya sebelum keramas. Coba ceritain dong Ria. Hot oil nih, memulai hot oil ini kenapa bisa kepikiran tentang bikin hot oil? Hot oil, oke. So jadi gue itu bikin hot oil ya. Karena di tahun 2016 dan 2017 itu tuh gue baru for good kuliah. Oke. Gue baru for good. Jadi gue for good 2016 Januari tanggal 4 Januari. Gue inget banget gue fly back. And then gue gak suka banget di balik ke Jakarta. Karena ya bayangin waktu itu sempat kuliah di luar. Itu kan bebas ya biasanya. Terus habis itu balik. Loh gila ini gue stres banget. Jadi gue stres. And then gue stresnya sampai sakit. Gak, gue gak ngerti. Apa bebasnya di luar sama stresnya di sini? Maksudnya orang tua? Orang tua, orang okay. tua. Jadi orang tua gue kan, ya gue dilahirkan di keluarga yang sangat konservatif ya. Cewek itu tidak boleh pergi lebih dari jam 9 malam. Ada timur gitu ya. Iya, kalau jam 9 malam itu udah harus di rumah gitu. Sedangkan waktu di luar ya gue kan bebas walaupun gak nakal sih sebenarnya, it's just gue bebas aja gitu. Jadi gue bener-bener nyampe di Jakarta, gue gak boleh keluar, gue pokoknya harus jaga toko orang tua gue. Orang tua punya toko? Punya toko, jadi gue tuh jaga cici-cici toko tuh dulu. Toko jaga apa? Toko keramik. Oke. Toko keramik, jadi bener-bener cici-cici jaga-jaga toko. Terus kayak ya tapi tokonya tuh yang masih pakai bond manual gitu. Setiap hari tulisin bond manual gitu. Dan gue stres. Terus setiap 3 bulan sekali gue masuk rumah sakit. 3 bulan sekali? Itu gue ada buktinya 3 bulan sekali gue masuk rumah sakit. Gue minum antibiotik terus dong. Gue demam, gue minum antibiotik. And then sampai di titik dimana gue keluar dari rumah sakit. Rambut gue rontok sampai gue jalan, itu rambut gue jatuh-jatuh, lu bisa lihat. Itu karena stres? Karena stres, sakit, rambut gue rontok. Jadi gue jalan, rambut gue jatuh-jatuh nih, lu bisa lihat jejak rambut gue gitu. Jadi bokap gue pun sampai shock kan. Ya ini lu rambut kok rontok banget gitu. Terus kayak ya bokap nyokap gue juga bukan orang yang tidak berada lah ya, maksudnya dia cukup lah mereka semua. Jadi mereka kayak oke, membiayakan gue, ya udah deh lu ke salon deh untuk kayak coba treatment rambut rontok gitu. Tapi mereka kan cuma bayarinnya 1 kali 2 kali gitu ya. Habis itu kan mereka suruh gue bayar sendiri. Dan di posisi waktu itu gue kerja as cici-cici toko bantuin bonyok gue. Itu gue ya digajinya UMR. Tapi disuruh bayar bensin sendiri, disuruh pokoknya. UMR apa? UMR Singapura? UMR Jakarta di tahun 2018 tuh mungkin 4 juta kurang ya. Sebulan? Sebulan. Ongkos dan sebenarnya lifestyle-nya kan? Lifestyle-nya kan mau nongkrong di Senopati kan gak 100.000 ya makannya ya. Jadi kayak wah ini tuh stres banget ya waktu itu at that time. Gue juga mau bayar treatment di salon,
treatment di salon tuh ternyata mahal loh. Waktu No, ada kendala itu berapa? until now lu kalau misalnya mau treatment di salon tuh mahal loh. Kisaran 1,5 juta mah keluar lah ya. Kisaran ya satu treatment di salon itu probably bisa makan 500.000 sampai 1 juta untuk treatment yang benar-benar di salon yang pakai cuci blow dan lain-lain itu ya. Gitu. Jadi waktu itu ya mungkin dari gaji saya yang baru segitu kalau disuruh bayar lagi kan nggak mampu ya. Gue kayak aduh gimana ya, gue putar otak dong gimana nih, soalnya bonyok gue tuh nggak kasih gue uang sama sekali gitu. And then gue kayak oke, gue putar otak, gue cari di internet cara menumbuhkan rambut pakai bahan-bahan natural. Ini soalnya gini ya, ini gue berusaha ya, gue berusaha memisahkan yang karena Ria ini adalah orang fashion marketing Singapura ya kan. Orang fashion marketing Singapura paling pintar bikin brand story. Jadi gue berusaha memilah dan menajamkan ini brand story yang dibikin atau emang ini yang beneran ya. Tapi waktu itu keadaannya karena ngalamin sendiri. Iya. Ngalamin sendiri. Ya gue ini semua kenapa gue bisa kalau misalnya orang bilang ini mah gimmick doang lah, story doang. Kalian boleh buka di IG highlight gue kan gak bisa bohong dong. Exactly. IG highlight gue itu di tahun 2018 masih ada postingannya gue jualan hot oil yang belum ada Riderma. Masih racik-racik sendiri. Gue racik-racik sendiri. Jadi gue bener-bener racik dari gue racik. Terus gue kan Paris lah biasa suka instastory. Hai guys, jadi aku lagi pakai hot oil nih gitu. Ini hot oilnya bisa jago ini loh, ampuh loh buat ngurangin rontok gue. Cuman gitu doang as gue sharing di social media gitu. Terus orang-orang kayak coba dong. Terus gue kayak apa gue buka PO aja ya nih ya gue jualan. Tapi waktu itu lu masih bikin sendiri nih? Masih bikin sendiri. Gue yang cuci botolnya, gue yang steril botolnya, gue yang ngaduk minyak, angkat jirigen, semuanya gue packing gue, ke JNE juga gue, semuanya. Jadi gue itu semua gue. 2018 bulan Maret. Jadi dari jam toko nyokap gue itu bukanya dari jam 9 sampai jam 6. Terus gue pulang, gue kerja lagi sampai jam 2 pagi kerjain si hot oil ini. Buat yang mikir mungkin emang potensi bisnis hot oil kayak gimana sih? Di sini mungkin nggak ada gambaran exact tapi sederhananya lewat keuntungan, gue nggak tahu ya nanti tolong diklarifikasi. Lewat keuntungan penjualan si hot oil ini, akhirnya sekarang Ria bikin pabriknya sendiri, terus bikin OEM juga buat manufakturin atau maklonin produk-produk sejenis ya, hair care, pasta gigi, skincare, segala macam ya. Jadi pabrik itu dibangun dari keuntungan bisnis ini, atau ada invest tambahan dari siapa gitu? No. Jadi memang dari keuntungan produk ini bikin pabrik. Bikin pabrik. Menarik. Jadi balik lagi ke story-nya yang tadi ya, gue itu dari buka PO. Jadi gue tidak ada keluar modal 1 perak pun, karena kalau sistemnya buka PO kan oke guys, saya buka buka pre-order, kalian biasa transfer dulu, nanti 2 minggu kemudian saya baru kirim barangnya. Ya itu. Jadi gue terima duitnya dari teman-teman gue dulu. Waktu itu gue ingat banget gue jualnya 20 botol, harganya 60.000, 60 mili. Gue inget banget. Pakai botol pipet, botol-botol yang pipet yang masih bening gitu. Pokoknya isinya warna merah. Jadi gue masih ada, kalau misalnya orang mau trace back lagi, gue ada. Dan waktu itu namanya Riderma, belum Riderma ada, tuh ya. Jadi jualannya di Instagram gue. Pokoknya taunya itu oilnya si Ria gitu ya. Oilnya si Ria. Interesting. Nah, karena si oilnya si Ria itulah, jadi dari 20 botol, terus orang kayak, ampuh loh. Gue buka lagi 50 botol, gue buka lagi 150 botol, terus kayak, wah cuan nih kayaknya nih, gue udah bisa ngumpulin duit mungkin waktu itu ya sekitar 5-10 juta nih. Terus gue kayak oke deh, kayaknya gue mau seriusin deh. Gue buka brandnya, tapi tetap masih jadi cici-cici jaga toko. Oh sambilan terus? Sambilan, ya ini lu ngerjain itu? Jadi dari jam 6 sore gue pulang ya makan dan lain-lain, jam 8 malam gue mulai kerja sampai jam 2-3 pagi. Every day seperti itu. Wow. Karena kan fuelnya sendiri juga gue gak dikasih uang sama orang tua gue.
Ya. Sama sekali. Karena kan lo pakai open PO itu. Dan maksudnya gue juga minta pun gak dikasih, Dit. Ya gue sih paham karena kita kan kayak sama-sama dari Chinese ya. Iya, jadi orang tua kita kan keras, ya udah pokoknya lu harus berusaha sendiri gimana caranya gitu. Ya udah akhirnya gue fuel gue adalah waktu itu oke, gue mau ngerjain supaya gue bisa dapat duit tambahan, tapi gue tetap ngerjain sih usahanya bonyok gue ini. And then ya tapi makin lama Ridharma ternyata ya puji Tuhan waktu di tahun 2018 gue itu kayak suka email email influencer. Ini ilmunya fashion marketing lo dapat di Singapura ya? Iya, ini ya? gue orangnya kenapa gue bisa bilang ini ilmu dari mana sih? Orang kalau nanya ilmu lu tuh apa sih? Ilmu gue tuh mungkin gue orangnya genuine. Gue orangnya genuine and honest. Jadi gue waktu itu genuinely cuman email influencer. Mungkin ya gue email lu probably. Gue akan email body emailnya seperti ini. Kak, gue jelasin hot oil ini produknya apa. Ini tuh sudah membantu sekian banyak orang. Kalau misalnya lu mau coba, gue kirimin. Kalau lu suka, tolong bantu post. Kalau enggak apa-apa, lu gak usah post. Jadi gue gue kirimin aja produknya. Ya kalau sekarang ngomongnya barter ya. Kalau sekarang semua orang udah tahu barter itu endorse, barter endorse gitu. Tapi waktu itu belum terkenal teknik itu lah ya 2018. Ada, ya karena gue bukan mau barter, gue genuinely mau ya kasih lu kalau memang lu suka, ya lu bantuin gue promosi. Kayak minta tolong sama temen aja. Iya. Tapi kalaupun itu kalau dia puas loh. Kalau dia puas, kalau nggak puas, kalau dia nggak puas dia bisa jelek-jelekin brand gue juga loh. Ya tapi ya puji Tuhan juga di saat itu gue banyak banget dapet influencer-influencer yang notabene sangat-sangat besar gratis. Lewat email? Cuman lewat email doang. Interesting. Jadi dan ada satu ketika karena gue genuine itu, jadi ada satu customer yang masih kayaknya udah dari Dharma tapi masih awal-awal ya. Jadi dia cerita, dia bikin testimonial. Gue sih jujur ya salut banget sama customer yang mau drop testimonial loh. Yang beli gitu ya. Beli dan drop testimonial. Itu effort ya kita ngetik ya. Tapi dia ceritain dia bilang kayak gini. Kak, thank you banget ya. Udah nyiptain produk hot oil ini. Mama aku cancer udah 5 tahun habis kemo tuh gak bisa tumbuh rambutnya. Tapi setelah pakai hot oil ini tumbuh rambutnya. Jadi lu bayangin ya, udah 5 tahun gak tumbuh rambutnya. Tiba-tiba pakai hot oil ini tumbuh. Iya. Gimana lu gak lebih semangat lagi kan untuk kayak ini produk natural. 5 tahun yang lalu siapa sih yang punya benar-benar produk yang benar-benar real natural ya? Gue bisa ngomong hot oil ini 100% natural yang dijual di luar itu bisa menyembuhkan rambut orang gitu. Bukan tambahan additional another chemical lagi di tubuh lo. Jadi gue kayak oke, gue jalanin. Ya puji Tuhan sampai di tahun 2019 1 year anniversary-nya Ridharma kita udah punya reseller di seluruh Indonesia. Interesting. Balik ke hot oil dan beberapa produk tapi terutama hot oilnya. Natural yang dimaksud gini ya. Ini kan tagline-nya Ridharma juga first natural hair care gitu ya. Tapi dalam konteks kalau kita ngomong natural kan kita tinggal gampang lihatnya komposisi ya. Ya kan? Pokoknya kalau natural kan kelihatan dari komposisinya. Nah, kalau komposisinya lah natural tapi ini ada mengandung bahan-bahan sintetis lainnya. Nah, itu mungkin ya separuh natural. Kalau ini ibarat kata kalau kata Ria pakai bahasanya Ria, walaupun tidak disarankan untuk dimakan, tapi ibarat kata ini tuh semuanya pakai minyak-minyak dari tumbuhan-tumbuhan dan lain sebagainya yang ibarat kata bisa lu makan gitu. Iya. Hot oilnya bisa dimakan, tapi kalau yang lain gue tidak sarankan ya. Tapi kalau misal hot oilnya itu tapi tidak disarankan dimakan ya. Tapi itu cabai tuh habis nih. Hot oil aja nggak gitu ya. Bisa buat rendang gitu. Paham menarik. Tapi waktu lu emailin itu berarti sudah nggak lu racik sendiri dong? Atau yang itu yang lu racik sendiri? Masih gue racik sebelum sendiri. Lu pakai kayak nggak ada, gue belum punya pabrik. Gue juga belum punya. Gue polos banget sih. Waktu gue memulai itu, gue mulai di dapur rumah
nyokap gue. Berarti dengan packaging ibarat kata semuanya ala kadarnya gitu Ala ya. kadarnya, bayar graphic designer aja waktu itu nggak punya uang. Jadi lu Gue bilang desain hutang dulu ya, hutang dulu ya, gue jualan dulu nanti gue bayar lu. graphic designer. Buat brandingnya Ridharma yang sebelum ini ya, ini gue dari branding. Iya. Ya. Ya kalau ini kan Gitu. proper, ini kan kelihatan proper ya, banget. proper ya. Ya, jadi waktu itu yang lu email itu, gue bayar, gue ingat banget. Thanks to Claudia, namanya Claudia Mega Cindy. Jadi gue bilang waktu itu gue approach dia, tapi gue nggak punya duit lu mau nggak bantuin gue? Mau. tapi nih ya, gue cuma berusaha logical thinking. Iya. Lu kuliah di Singapura, fashion marketing, mana mungkin untuk graphic design lu nggak ada duit? Lu beasiswa waktu itu? Gue kuliah di Singapura, tapi budgetnya pas-pasan. Sambil kerja gak waktu kuliah? Kan di Singapura kita nggak boleh kerja. Oh harus full. Di Singapura kalau di Aussie lu boleh kerja, tapi kalau di Singapura lu nggak boleh kerja. Jadi waktu itu gue waktu sekolah di Singapura itu tuh out of ya bokap nyokap gue udah kayak berkeluarin duit ibaratnya untuk gue sekolah, tapi nggak dikasih duit jajan yang kayak. Lu anak satu-satunya? Ya gue ada koko satu. And then koko gue juga tapi sekolahnya di UPH, bukan yang kayak ya it's not like gue tau lah banyak orang nanti bilang enggak lah lu privilege gini-gini. It's not like gue bilang gue nggak privilege. Gue tinggal di rumah yang cukup gue ada mobil, gue ada ini. Gue nggak bilang gue juga keluarga yang super duper susah, tapi orang tua gue itu nggak kasih gue uang. Paham tuh. Bisa Gimana memahami tuh. Ngerti kan? Jadi balik lagi waktu di kuliah di Singapura, gue nggak kayak teman-teman gue yang bisa. Yuk brunch di Mandarin Oriental, kita brunch tea time high tea di A, gitu nggak bisa. Saya makannya, gue dari kemarin juga sempet cerita ke suami gue, gila sedih banget ya hidup gue ya. Gue tinggal di HDB. Jadi kalau dulu HDB tuh House Development Build, jadi kayak rusun. Kalau di Jakarta tuh rusun. Kalau di Singapura kan ngomongnya HDB. Jadi kayak terus habis itu gue mau makan, gue ke pasar beli brokoli $1. Brokoli, lu tahu kan brokoli kan kayak begini kan, $1. Gue bagi 4 coy. Buat makan? Buat makan, sekali makan gue 1/4 brokoli itu. Gue kayak gila. Tapi lu lakukan itu beberapa waktu? Ya selama gue di Singapura gue begitu. Seriusan? Gue nasi kan gue jadi nyokap gue misalnya sering nengokin, mama bawain beras dong dari Indo, mahal soalnya di sini. Jadi nyokap gue ke Singapura bawa beras. Jadi gue ngirit di sana. Jadi kalau dibilang orang privilege enggak, ya privilege. Gue punya, ya gue bisa kenal orang, tapi temen lu emang mau temenan sama lu kalau lu gak punya duit? Paham benar-benar. Ibaratnya diajakin jalan-jalan, gak ikutan. Gak ikutan, gak punya duit. Iya. Ya udah kita jadinya ya di rumah aja gitu. Interesting. Jadi makanya balik lagi gue bilang sama teman gue punya kenalannya, dia tahu, gue bilang tapi gue nggak punya duit, boleh nggak gitu. Ya udah dia kayak oke, kasih nggak apa-apa. Padahal bayar branding ya lah, bayar branding berapa sih untuk branding agency gitu kan mahal ya. Ingat banget itu below 3 juta kayaknya gue bayar. Itu pun lu ngutang dulu gitu ya. Dulu. Tapi itu akhirnya punya teman yang tulus juga, orang genuine kan biasanya ya kita narik orang-orang sejenis lah gitu ya. I believe in energy yang gue pancarkan, gue pasti akan didekatkan dengan orang-orang yang gue pancarkan juga energinya. Oke, kita sedikit lebih teknis tentang hot oil ya. Oke. Kalau lu bisnisnya skincare nih, terus kita email begitu, itu menurut gue ya dari 100 email yang balas tuh paling cuma 1, itu pun balasnya sistem error, email tidak ditemukan gitu kali ya. Soalnya kayak skincare yang semua orang skincare juga berusaha barter endorse. Tapi ketika lu pakai hot oil, ketika itu kan yang jenis kayak gini kagak ada. Sekarang pun kalau ada kompetitor juga sedikit sekali. Yes. Nah kalau waktu itu gimana ceritanya lu bisa kepikir hot oil? Apalagi gak tahu di luar negeri udah ada belum jenis hot oil gini buat rambut ya? Sampai detik ini gue Google exactly namanya produknya hot oil sih gak ada ya. Yang tapi yang sejenis kayak oil, kan soalnya gini. Hair oil lah ya, hair oil ada. Hair oil yang setelah. Sebelum keramas ya, hair oil sebelum keramas ada. Nah terus bedanya hair oil sama hot oil dulu deh.
Oke, hair oil gue sama hot oil. Jadi hot oil ini adalah hair oil juga sebenarnya, cuman mungkin kandungannya aja yang Murni beda. natural. Murni natural. Ya, mungkin kalau misalnya hair oil yang di luar negeri gitu ya, di luar sana, especially di US deh ya, kayaknya dia udah lebih duluan tahu tentang teknik hair oiling ini gitu. Ya obviously gue kan juga cerita tadi di awal, gue taunya gue kan Google dulu kan. Gimana caranya mengurangi rontok dan menumbuhkan rambut ya, itu bisa keluar dari si Google itu ya obviously dari orang udah Tapi pernah. pertanyaannya kan ada yang namanya tonik, itu juga bisa menumbuhkan rambut. Yes, Ada yang namanya vitamin. Nah, lu kenapa pakai yang si oil ini? Nah, jadi si hot oil ini itu kalau tonik bedanya hair oil sama tonik ya. Hair oil ini dipakai sebelum keramas, dipakai di kulit kepala supaya itu tuh membuka pori-pori kulit kepala lu, supaya dia ada kandungannya di dalam hot oil ini untuk menutrisi menstimulasi pertumbuhan rambutnya, jadi dia bisa numbuh gitu rambutnya gitu, dan untuk mengurangi rontok juga. Jadi itu ibaratnya lu kayak didiemin dulu, abis itu baru dikeramas. Nah kalau misalnya tonik, ya gue nggak bilang tonik juga nggak mengurangi rontok ya. Nah, maksud gue kan waktu itu kan lu lagi ngalamin kondisi buat pribadi lu kan. Nah ketika lu nyari-nyari kan lu pasti mikir nih, apakah waktu itu lu coba semua, abis itu lu rasa semuanya. Oil kayaknya yang lebih ngaruh gue gitu. Gue coba semuanya dan ini yang paling ngaruh di gue. Jadi gue setiap kali jualan juga gue gak bilang this is the best product ever. Semua produk di dunia ini tuh cocok-cocokan. Ada mie instan 1, mie instan 2. Tapi kita juga gak semuanya suka yang mie instan 1 loh. Ada juga yang suka mie instan 2 gitu. Jadi menurut gue gak ada specific product is the best product gitu. Tapi ini cocok untuk gue. Genuine lagi gue akan, ya lu boleh cobain silahkan. Harganya makanya gue juga gak patok terlalu mahal. Jadi kalau misalnya lu beli juga gak cocok, ibaratnya juga gak terlalu sakit hati. Tapi kalau cocok lu bisa rutin dengan harga cuman segitu. Menarik gitu. Tadi lu cerita tentang cara lu ngelakuin marketing adalah lu gak berusaha barter endorse, tapi intinya ya lu kasih produk. Kalau orangnya cocok silakan di review. Tapi kalau gak cocok ya udah gitu ya. Apa sih yang lu rasa strategi yang paling efektif di masa-masa ketika ini paling rising? Apakah memang sebenarnya lu ngerasa mostly emang mulut ke mulut aja karena memang produknya cocok, atau memang ya gue gak bisa sih ngandelin mulut ke mulut doang. Gue memang effort khusus buat ini. Ini just in case lu mau cerita aja ya. Oke, kalau gue ngerasa, jadi karena sekarang gue juga udah punya pabrik nih ya. Gue selalu bilang sama all of my clients, lu jangan bikin produk sembarangan. Pabrik, kenapa gue mau bikin pabrik? Karena gue bilang, kenapa gue mau bikin pabrik? Gue gak pernah ketemu pabrik yang mau mengutamakan produknya itu harus bagus. Jadi gue bilang, produk itu harus bisa speak itself. Menarik. Produk itu, jadi kita juga pasti akan berusaha di marketingnya dan lain-lain. Cuman si produk ini lu harus percaya dulu nih, foundernya harus percaya this is the best product untuk gue. Betul. Kalau gue udah pede jualannya, ya orang pasti baru mau coba. Stepnya kan gue suka dulu, orang mau coba, orang suka, orang baru ngomong. Percayalah, yang lebih jitu menurut gue adalah word of mouth dibanding lu udah ibaratnya nih, kita tahulah di dunia sekarang kan burning money, ibaratnya ads, pasang di sini, burn berapa M gitu. Kalau produknya nggak bagus, emang ada repurchase lagi? Nggak ada kan. Nah kalau gue percaya, ya kita juga harus marketing. Tapi kalau produknya sudah nyampe di orang dan orang suka, orang akan repurchase. Kalau gue ngerasanya seperti itu. Jadi word of mouth penting, marketing juga penting, tapi penting juga adalah produknya itu bagus gitu. Ada gak tips dari lu untuk ngejalin loyalitas si yang udah beli? Oke. Loyalty, jadi kita gini,
loyalty customer itu tuh harus dijaga banget kalau gue ya. Gue itu Riderma based on data. Jadi customer retention kita nih ya, itu tuh di angka 60%. Exactly. Itu 60% dari pertama kali. Retention maksudnya customer jadi yang membeli lagi dari pertama kali lu ya. mulai ini ya. Jadi dia purchase lagi. Jadi kan 100% kan kita bisa tarik ya datanya. New customer yang mana, yang repurchase yang mana 60% gitu. ini ibarat kata yang frekuensi pembeliannya 2 bulan sekali, sebulan sekali. Yes, 2 bulan ya 3 bulan lah ya. Kalau ada yang sebulan juga gitu. Tergantung ya dia ya. beli yang kecil apa beli yang gede gitu. Jadi 60% tuh tinggi loh. Oh iya. Jadi menurut gue customer dari Derma tuh very very loyal. Gue apa ya rumusnya ya? Mungkin gue genuine customer service gue ngontakin mereka satu-satu setiap hari ya, setiap harinya lah ya. Ya nggak semuanya di kontak. Jadi kayak hari ini kita kontak dari A sampai C, ya D sampai F. Kontak untuk apa maksudnya? Tanya aja Kak gimana? Oh, hasil pemakaiannya, ada kendala enggak, ada yang bisa kita bantu. Ya menurut gue di situ aja kita juga udah lumayan ya, customer kan seneng ya, kita ibaratnya kita kalau chat di marketplace seneng ya kalau misalnya dibalasnya cepet. Ya. Atau kayak misalnya kita nanya apa dibalesnya dengan antusias gitu adminnya. Ya gue sih mengutamakan di customer service itu dulu. Jadi membuka jalur feedback lah ya. Yes. Semisal juga klien mungkin dia bingung cara pakainya misalnya, atau dia juga ngerasa Kak kok belum ngaruh ya, dan segala macam lah apa dan segala macam. Jadi lu ngebuka jalur feedback itu ya. Bahkan sampai nggak sedikit loh customernya Riderma itu kalau ada komplain paket belum nyampe aja DM-nya ke gue. Okay. DM-nya ke Instagram gue. Oh pribadi ya? Pribadi, karena kan dia ibaratnya tahu nih, foundernya si Ria ini nih, Instagram Riderma tuh cuman follow tuh Instagram gue. Jadi ibaratnya dia udah tinggal DM gue, Kak ini paket belum sampai. Gila gak? Gue kayak, ya tapi itu pun gue genuinely akan kayak oke, langsung fast respond. Oke Kak, saya maksudnya saya atur sekarang. Banyak loh founder yang udah lepas tangan juga kan, tapi gue kayak ya itulah yang tetap bangun relationship sama customer gitu. Nih, kalau itu pas grow awal-awal mulut ke mulut mungkin pasti lebih kelihatan lah, jelas tanpa modal juga gitu ya. Tapi di kondisi Riderma sekarang berarti sudah 6 tahun ya. Ya, almost 6 years. Nah di tahun ke-6 ini kan biasanya orang bilang wah struggling bisnis tuh pertama tuh pasti 5 tahun pertama tuh ya. Kalau udah lewat 5 tahun itu udah nemuin polanya lah. Formulanya lah. Ya. Nah setelah udah di tahun ke-6 ini, apakah lu sekarang ada di fase yang oke, ini mulut ke mulut ini itu nggak bakalan bisa akuisisi pasar secara agresif nih. Makanya sekarang lu mungkin apa sih yang kira-kira lu lakuin sekarang kalau lu mau cerita misalnya apakah lu tembak iklan pada akhirnya iklan seperti apa yang cocok buat permainan lu dan segala macam. Ya kalau sekarang sih kita tetap menurut gua word of mouth memang masih nomor 1. Sampai di tahun ke-6 ini ya. Sampai di tahun ke-6 ini karena balik lagi malah kalau menurut gue ya marketing funnel ibaratnya gini, funnel itu kan bisa dari orang awareness dulu, habis itu mereka consider, terus mereka ibaratnya udah di keranjang aja belum tentu di check out. Terus akhirnya mereka check out, mereka suka nggak, mereka repurchase nggak. Jadi itu kan funnelnya kan banyak ya kan. Mungkin kalau dari funnelnya misalnya awareness, obviously saya harus pakai ads. Karena sekarang mau awareness kan berarti untuk lebih banyak orang lagi yang tahu, obviously harus pakai ads. Kalau yang udah repurchase-nya untuk orang sampai yang kan kita biasa simpen di keranjang, nanti bisa nih kita ngobrol-ngobrol nih sama teman kita. Kayak lo tadi, Dit, rambut gue rontok nih. Gue kemarin udah di sini nih gini. Kayak katanya orang ini bagus loh. Akhirnya lu kayak kalau lu udah desperate juga, yaudah deh gue beli deh, gue cobain gitu kan. Jadi itu juga
word of mouth juga kan paling Ya. penting. Jadi Ya. menurut gue sih rekomendasi dari temen biasanya yang paling kita percaya instead of dari orang lain ya. Ya. Dan rekomendasi orang terdekat. Menarik. Jadi ini poin yang gue tangkap adalah walaupun kita punya geliat buat bikin segala macam strategi marketing, Iya. memang dari awal kalau kita punya fondasi produk yang bisa speak for itself atau bisa marketingin dirinya sendiri nih barang, itu akan jadi jauh lebih gampang. Lebih gampang. Betul. Karena itu jadi fondasi awalnya. Karena gimana pun sulit kalau dari angka retentionnya aja kita pemilik bisnis bisa langsung memperbandingkan kan. Iya. Gimana caranya kalau gue jual barang ke 100 orang, terus yang repeat order terus angkanya cuman 10%, 5%, Iya. 2%. Berarti gue harus akuisisi sangat luas pasarnya hanya untuk dapat segelintir orang. Yes. Sedangkan kalau memang itu memuaskan, itu bisa ya ibarat kata budget lu buat akuisisi pasar lebih kecil, Iya. tapi retentionnya jauh lebih ini. tinggi. Jadi ibaratnya lu nggak misalnya di modal sometimes kan kita marketing budget kan nggak selalu besar ya. Pas marketing budget lu kecil aja si retention itu akan kembali Ya. untuk make the revenue for the business kan. Buat Riderma, menurut seorang Ria, sehatnya kalau namanya budget marketing itu berapa persen sih dari GMV? Budget Sebuah bisnis marketing nih. ya. Ini ibarat kata yang nanya adalah orang yang mau ngambil OEM di tempat lu nih. Oke. Not more than 15% from the revenue. Oke, jangan lebih dari 15% Iya. omset bulanan. Jadi budget marketing per bulan yang gak lebih dari 15% omset bulanan ya. Yes. Tapi ada yang namanya ya kalau itu sehat mau bikin profitable. Tapi kan ada yang Di mau masa-masa scale awal up. ya. Ya jadi mungkin kalau misalnya mau scale up ya mungkin harus burn more to gain more. And then kalau misalnya lu udah settle lu baru bisa di angka 7,5 sampai 15% lah I think. Ya. Ya tapi mungkin gue ngomong kayak gini karena ya di omset yang mungkin udah lebih tinggi gitu. Ya. Kalau misalnya yang lebih rendah kan makanya gue bilang pasti harus burn more lah Tapi kasarnya. ya itu tadi ya. Belum tentu juga kalau dari cerita lu itu tadi, lu juga gak burn more di awal juga kan. Makanya gue bilang pas gue bisnis ini menurut gue banyak faktor ya untuk memulai bisnis tuh kadang-kadang banyak yang kayak mau memulai bisnis gagal, mulai bisnis gagal gitu. Menurut gue tuh satu kan genuine yang tadi gue bilang, yang kedua adalah hard work, yang ketiga tuh jangan lupa hoki. Hoki tuh juga berperan penting, gue percaya Favor banget. dari yang maha kuasa gitu ya. Ya right timing, right place itu tuh juga ini. Kalau gue mulainya di tahun 2024 pakai teknik gue yang 2018 gak bisa pak. Udah pasti udah gak jalan. Karena di saat itu influencer belum sebanyak sekarang. Masih yang ya kita bisa tahu lah influencer tuh siapa. Sekarang semua orang gampang kan jadi influencer. Tapi ketika lu pertama kali bikin Riderma, lu kebayang gak di 2024 tuh segini besarnya? Gue kebayangnya gue masih jaga toko. Ya itu buat sambilan-sambilan doang gitu ya. Jadi gue gue merasa ya udah gue tetap jaga toko, tapi gue punya tambahan uang untuk gue at least ya bisa hidup lah. Ya. Nanti ya kalau misalnya gue ketemu cowok ya gue mungkin ya waktu itu kan gue belum pacaran ya, sekarang udah punya anak. Jadi waktu itu gue misalnya ketemu cowok ya mungkin nanti gue married ya, at least gue jaga anak, gue ini tuh sampingan gue di rumah lah gitu. Ternyata ya bisa sampai sekarang gitu. Sampai bikin pabrik sendiri. Sampai pabrik sendiri. Nah, jadi maksud gue, walau bukan bermaksud untuk maksa orang tetap kerja, tapi seringkali kalau gue ngeliat motivasi untuk jadi seorang entrepreneur itu, jadi kayak udah pecat bos lu, kan ya hashtag pecat bos lu. Dalam arti pecat bos lu tuh artinya udah lu cepet-cepet mundur. Kita katanya kan memang nih ya secara psikologi orang kalau nggak punya pekerjaan bulanan, dia nggak ada gaji, ya nggak mau nggak mau dia pasti gigi dong buat ngebangun bisnisnya. Betul. Cuman menurut gue kayaknya sih kalau dari 100 orang yang tiba-tiba resign gitu ya,
terus tanpa pegangan apapun langsung bikin bisnis modal nekat, modal doa ibarat kata gitu ya. Itu kayaknya menurut gua agak kurang bijak. Iya, Karena dari kurang 100 bijak. itu nanti kalau yang sukses cuma satu, Iya. yang satu itu masuk podcast. Iya. Tapi dia cerita, gua waktu itu keluar ya. Gitu, bener. 99-nya itu sekarang masih bingung mau kerja apa ya kan. Bener banget. Nah maksud gue ya coba dulu kalau misalnya sekarang masih ngerasa ya gue punya mimpi besar, mulai kecil dulu aja. Yes. Yang penting fondasinya bener. Yes, bener banget. Ini yang gue selalu ngomong sama all of my clients juga ya yang di pabrik sekarang. Kalian gak perlu bikin packaging kayak Riderma yang kayak begini. Ini itu kalau mau bikin mungkin lo MOQ-nya berapa? Exactly. Gue waktu awal gue belinya di marketplace yang mungkin cuma 100 piece. Ya udah gue ya ibaratnya labeling dulu aja gitu sendiri. Jadi gak perlu semua tuh harus langsung bagus. Jadi misalnya amit-amit itu tidak works, ya udah ruginya kan juga nggak besar-besar banget gitu. Yes, dan namanya bisnis juga ya kemungkinan nggak works itu sangat besar. Yes, kita harus pinter-pinter pivot lah. Betul. Ini yang nggak jalan. Nah cobalah. Betul. Ini hot oil tapi bisnis pertama yang lu pikirin dan langsung works ya? Jadi waktu gue for good itu, gue sempat dimodalin sama orang tua gue untuk bikin fashion 100 juta. Karena lu fashion marketing pulang jaga toko tapi di modal nih ya gue kasih lu 100 juta. Bangkrut. 100 jutanya habis. Makanya gue gak dikasih duit lagi. Wah itu lebih menjelaskan kenapa gak dikasih duit sama sekali di sini ya. Iya. Jadi bener-bener gak dikasih duit lagi. Bahkan udah untung dari sini 100 jutanya diminta balik loh. 100 jutanya diminta balik. Ada bukti transfernya ya. 100 jutanya diminta balik. Wih interesting. Banyak gue yang nomor sih. Ya, tapi itu bikin anak jadi responsible. Iya, responsible. Makanya gue juga sekarang kan ya hari ini anak gue baru turn 8 bulan ya. Jadi anak gue masih kecil banget. Tapi gue udah mikirin banget ya. Kayak didikan orang tua gue emang waktu gue ngejalaninnya sih kayak gila. Kayak gue anak cewek loh. Kok kayaknya digini-giniin banget sih gitu. Tapi wah itu yang bikin gue tough sih sekarang. Makanya kayaknya didikannya sih bagus ya menurut gue gitu. Menarik. Gue gak kebayang di satu circle nih ya. Ada yang agak putus-putus buat gue. Ketika lu bikin barang lu sendiri. Di konteks sekarang lu punya pabrik. Berarti lu ada gak masa di mana lu sempat maklon di tempat orang. Buat ngurusin BPOM awal-awal. Atau emang langsung setelah produksi udah banyak. Yuk kita sekalian bikin pabrik sendiri, home industry gitu. Gue pernah jadi awalnya memang gue bilang gue bikin di dapur sendiri. Gue itu polos orangnya kan. Ya gak tahu lah, hajar aja dulu. Pokoknya gue mulai aja dulu. Apapun tuh gue pakai hashtag mulai aja dulu gitu. Jadi gue ngerasa waktu itu gue genuine aja. Ya genuine, gue mau jualan. Polos, gak tahu apa-apa. Udah punya reseller yang tadi gue bilang satu Indonesia. Gue baru tahu coy gue harus punya BPOM. Exactly, makanya itu pertanyaan gue. Gue baru tahu gue tuh harus. Tapi lu udah punya reseller se-Indonesia? Satu Indonesia. Gile juga ya. Gue baru tahu gue harus punya BPOM. Jadi makanya dari saat gue udah tahu gue mesti punya BPOM. Ya gue cari-cari pabrik. Gue cari muter-muter pabrik untuk membepomkan si hot oil. Karena waktu sampai di tahun 2022 produknya masih cuman hot oil loh. Tapi kan selama 4 tahun pertama. 2018 iya. 4 tahun pertama produknya only hot oil doang. One produk ya. Wah ini keren. Tapi gini, ketika lu suruh maklon ngebepomin, kan dia jadi tahu komposisi lu dong. Nah jadi makanya gue lebih berhati-hati kan mencari maklon. Nah gue keliling tuh. Wah gue bener-bener keliling ke banyak banget pabrik. Banyaknya tuh ketemu salesnya. Ya kan? Ya lu bayangin iyalah. Ya kan? Lu gak mungkin langsung ketemu bos ya dong ya kan? Lu ketemu salesnya cek. Kak saya mau BPOM nih. Saya punya formula. Ibaratnya waktu itu kan gue pasti ngomongnya. Kak saya mau bikin shampoo. Iya kan? Gak mungkin dong gue langsung datang. Gue mau ini. Kak saya mau bikin shampoo. Tapi saya mau bikin shampoo yang natural kak. Bisa gak? Bisa. Ya paling bisa 60% naturalnya. 50% lah. Oh gitu. Ke pabrik satu lagi. Bisa gak kak? Bisa. Ya 70%.
Gue bilang tapi saya maunya yang 100% nih Kak naturalnya, nggak bisa pabrik R&D kita nggak menyanggupi. Terus kayak terus ketemunya sama sales yang aduh lelet banget gitu. Gue kayak aduh kayaknya Birokrasi gue panjang gitu ya. nggak birokrasinya panjang banget. Terus gue kayak gue akhirnya ngomong sama bokap gue karena bokap gue is my mentor. Jadi bokap gue tuh kayak bilang udahlah dibanding lu maklon di pabrik orang, udahlah lu bikin aja pabrik sendiri. Sangat Chinese sekali itu ya. Sangat Chinese sekali. Kuasai hulu ke hilir. Iya. Tapi oke Pak. Tapi gue bilang oke bikin pabrik. Dia tanya lagi, ada duit gak lu? Ya Pak, tapi gue cuma Tapi itu kan pertanyaan bagus tuh, artinya dia mau ngasih duit dong. Apa dikasih bokap gue itu tidak kasih gue sepasar pun uang, tapi dia bantu dengan keringetnya dia sendiri. Menarik banget. Jadi waktu gue jualan nih, bokap gue, nah papa mama Chinese ya pasti seneng banget kalau anaknya jualannya laku. Iya. Dia langsung hands on, pasti langsung hands on. Bantu jadi bokap ya. gue yang susunin tuh paket tuh kan banyak ya. Dari diambilnya pakai motor kan diambilnya pakai mobil tuh ya. Paketnya misalnya ratusan dijajarin, rapi di foto-foto, masukin grup WA teman-teman gitu. Bokap gue bantunya dari situ. Jadi bantuin. Jadi sometimes bantuin paket juga loh kalau nggak ada kan dulu nggak. Terus waktu itu kenapa bokap nanya mau bikin pabrik? Gak ada duit gak? Soalnya kalau nggak ada duit ya udah lu jalanin aja dulu. Enggak lu jalanin aja dulu. Karena bokap gue sampai detik ini mau ibaratnya mau expand pabrik lagi gitu ya. Emangnya menurut lu bakal dikasih? Enggak. Terus akhirnya bikin pabrik dari ngobrol sama bokap itu akhirnya ngobrol gue bilang Pak tapi aku cuma punya uangnya segini. Ya udah misalnya pabrik size-nya lebih besar gitu ya. Dulu bikin pabriknya lebih kecil aja dulu. Mulai dulu aja yang lebih kecil. Jadi dimulailah dari yang kecil. Dia bilang gue bilang kalau sewa nanti tapi renovasi lu rugi sayang kan. Udah lu beli, dia bilang. Beli, akhirnya kita beli pabriknya. Tapi kan nggak bisa beli yang besar. Ya udah beli yang kecil dulu. Tapi terus misalnya pas beli, wah Pak nggak punya. Kalau misalnya duitnya udah untuk beli ini, nggak punya buat renovasinya. Refinancing. Emang keluarga Chinese sama-sama ya. Jadi semua tuh nggak ada. Oh ya udah nih gue pinjemin dulu deh gitu. Nggak ada. Jadi gue utang. Kasih ide. Kasih ide. Nah jadi kasih ide which is menurut gue itu bagus. Beneran sih ajarannya bagus. Gue yakin itu sebenarnya bukan bokap Chinese aja sih. Maksudnya bokap-bokap pasti mau anaknya kan yang ini kan. Jadi kayak bokap gue bener-bener kasih caranya supaya nggak manja anaknya, supaya lu bisa mikir. Responsible ya. Bokap gue sampai detik ini yang gue tuh deket banget sama bokap gue by the way. Jadi bokap gue tuh selalu telepon gue, cuman ngomong gini, Papa tuh nggak tahu sampai berapa lama lagi Papa masih bisa hidup dan bisa kasih tahu kamu caranya gimana loh. Jadi kamu tuh harus bisa berusaha sendiri. Itu bekal yang paling important. Jadi gue merasa sekarang gue emang not a book smart person, tapi gue bisa dibilang ya gue diajarin sama bokap gue ya street smart person ya. Privilege utamanya Ria ini adalah punya papa yang peduli dan maksudnya gini ya, kenapa gue bilang peduli? Gimana pun mungkin, gue nggak tahu lu nyadar atau enggak ya, tapi banyak banget orang di sana tuh mungkin kalau nonton ini yang dia ngirit satu dulu. Aduh andai kan gue punya bokap kayak begini ya. Iya. Jadi menurut gue itu privilege yang paling mahal. Paling mahal deh. Ya makanya gue dari tadi gue bilang kan it's not that I'm not privileged, I'm privileged. Cuman gue tidak ada modal, ibaratnya uangnya itu tuh gak ada. Ya, jadi maksud dari sini penonton mungkin yang udah punya anak, dia mungkin bisa jadi berpikir, kalau gue gak punya duit, misalnya, kalau gue gak punya duit banget, ya gue bukan berarti udah anak gue suruh tumbuh sendiri. Justru itu jadi cara bahwa kalau gue gak punya duit banget ya seenggaknya anak gue jangan sampai susahnya kayak gue. Ya kalau gue gak punya duit banget seenggaknya gue bisa support dengan cara kasih nasihat, pengalaman dia. Pengalaman bokap pasti kan paling mahal sih. Pengalaman itu kan sebenarnya yang paling mahal ya. Kita pasti pernah dong jatuh, ditipu orang atau rugi sesuatu, pasti pernah. Itu pengalaman yang paling mahal. Betul. Dan seringkali kan kalau orang tua tuh jadi ngasih kita rem-remnya. Kalau kita waktu ini kan udah gas aja, masa dia baik kok mukanya baik, ini aman kok, udahlah gampang lah di belakang aja.
Selalu orang tua bilang, enggak, Nah, hitam di atas putih. Iya bener banget. Gila itu omongan bokap gue banget. Iya. Semua ya hitam di atas putih. Sampai akhirnya sekarang gue bukan hitam di atas putih lagi. Pokoknya ada bukti chat WhatsApp. Jadi gue setiap kali teleponan sama orang, tutup gue telepon, gue akan chat lagi. Jadi isi percakapan kita A, B, C, D, E, dia jawab oke. Itu sudah bukti. Jadi makanya itu kayaknya ibaratnya Itu mahal detail banget ya. Detail banget ya, kayak orang mungkin gak kepikiran waktu itu. Kayak telepon kan gak bisa di record gitu, tapi ya itu. Jadi ya that's yang menurut gue paling mahal sih. Nah ini mungkin pertanyaan ya menjelang pertanyaan penutup nih ya. Satu tantangan bikin produk ini dan berhasil itu sesuatu yang sangat prestasi. Tapi tantangan baru lagi ketika lu bikin pabrik. Gue gak tahu nih ya, di bayangan gue nih sekarang kalau gue baca-baca secara genuine aja nih. Ini pabrik lu buka maklon karena lu ngerasa ya udah ada pabrik ngapain kosong, mendingan jadi udah dimaksimalin dah. Betul. Tapi ini bukan, karena ketika lu jadi bikinin produk orang ini tuh mikirnya gini, waktu lu mulai lu gak punya ibarat kata kompetitor sejenis. Tapi buat semua yang ngambil di maklon manapun, lah kan namanya maklon ya. Produknya itu gimana pun ya sejenis. Terus gimana dia stand out, akhirnya dia dengan segala macam ngelakuin marketing. Karena kalau ngomongin produk dia bilang, ya produknya emang produknya Ri. Ya oke, bagus, tapi semua produk Ri juga bagus. Oke. Gue bisa jawab di sini. Ini juga alasan gue kenapa gue mau buka maklon. Gue juga orangnya kan bukan yang gimana ya. Kalau mau jualan sesuatu harus ada isinya. Jadi jangan sampai merugikan orang lain gitu. Apa bedanya pabrik gue dengan pabrik orang lain yang tadi gue udah keliling itu semua. Jadi kalau lu produksi di pabrik ya yang biasanya pabrik maklon. Misalnya yang tadi gue bilang, Kak saya mau produksi shampoo. Oke, shampoo. Dia udah punya formulanya, dia tinggal kasih ke lu. Ini formula A, formula B, formula C. Pilih dah tuh ya. Bukan, pilih terus maksimal revisi 3 kali ya. Begitu karena dia kan. gak mau pusing. Karena dia gak mau pusing, karena dia sudah pabrik besar. Kalau jadi gue punya punya janji untuk semua klien gue. Kalau lu mau R&D di tempat gue boleh, no maximum revision. No maximum revision. Oke. Satu itu, no maximum revision. Lu bisa revisi, tapi ya misalnya shampoo untuk rontok, tapi belum oke. Ya, maksudnya revisi yang masih masuk akal. Bukan yang tiba-tiba dia pindah dari shampoo jadi misalnya sabun mandi gitu ya. Enggak begitu. Jadi shampoo yang masuk akal, no maximum revision. Itu kita bisa develop sama pabrik klien kita. Itu bisa sampai formulanya tuh udah formula ke-40 ke-50 loh. Karena ya gue merasa yang tadi gue bilang awal, kalau lu belum dapet produk yang gue bangga nih sama produk gue, jangan jualan. Ya kalau produknya biasa-biasa aja. Kalau biasa-biasa aja apa bedanya sama lu sama orang lain kan? Jadi gue formula ke-50. Jadi makanya gue bilang revisi ada biaya tambahan gak? Gak ada. Tapi lu kalau misalnya mau R&D gue ada commitment fee. Oke, commitment fee. Jangan R&D itu gak jadi ya. Banyak. Jadi gue ada komitmen fee, lu bayar kalau misalnya memang ya udah kita terus. Tapi jangan yang kayak R&D sekarang nanti tahun ngilang terus tahun depan mau gini lagi ya udah ini. Tapi lu konsisten sama kita, no maximum revision. Banyak kok klien kita yang memang udah no maximum revision dan kita tuh ibaratnya punya promise. Misalnya lu udah produksi di tempat gue satu produk ini, gue tidak boleh produksi formula yang sama untuk orang lain. Oh ya. Banyak yang tiba-tiba datang ke gue, misalnya klien gue boom nih barangnya gede gitu ya. Wah ada pabrik rame telepon, mau dong produksi barang yang sama. Oh gitu ya. Jadi ada ini kenapa ini memorable banget untuk gue, karena gue tuh bantuin anak-anak Prasmul kemarin. Mereka kan tugas akhirnya kan bikin bisnis, tahu kan? Iya. Mereka itu berlima bilang sama gue Ci aku mau bikin produk untuk tugas akhir aku. Oke. Gue bilang oke, gue bantuin. Oke. Nah dia tuh bikin shower oil.
shower oil yang Oke. kayak buat sabun mandi tapi dia dari minyak gitu. And then gue kayak oke, gue iniin booming coy, viral di Legit ya. TikTok. Oke. Terus banyak dong yang kontak gue langsung bilang oke gue mau bikin 50.000 piece formula yang sama. Padahal mereka bikin sama gue mah baru 3.000 piece. Iya. Secara ekonomi, Secara udah ekonomi, hitung-hitungan udah pasti secara untung itu, ngambil itu secara, ya. secara keuntungan mestinya kalau saya Iya. tidak punya integrity, saya ambil dong yang 30.000. Enggak, gue bilang gak bisa Pak, sorry. Kalau misalnya Bapak mau bikin shower oil juga gak apa-apa. Saya bikin tapi dengan formulasi yang berbeda. Kalau misalnya mau yang sama, sorry gak bisa. Tapi itu kan jadi jangka panjang tuh bisnisnya. Yes. Karena gimana pun kalau dia nanti semua orang kan kalau ngerasa oh gampang nih jangka pendek duit masuk. Tapi abis itu orang jadi mikir wah kalau gue bisa ngambil formula gampang di sini, gue kayaknya kalau gue bikin winning product gue nggak mau di sini. Iya. Ntar gampang dijual Gampang juga. dijual juga. Betul. Makanya menurut gue punya uang itu nomor ya semua orang butuh uang. Tapi menurut gue yang kita bawa sampai kita mati nantinya adalah integrity. Interesting. Integrity. Jadi ya gue sampai detik ini ya gue bersyukur banget sih klien-klien gue memang kemarin gue sempet conduct a survey. Kenapa sih lu mau produksi di pabrik gue? Apa yang lu suka di pabrik gue? And then mereka ngomong ya because lu tuh yes man gue. Lu tuh mau bikin produk apa aja di gue tuh kayak oke, ayo kita develop produknya. And then lu tuh orangnya genuine, ya maksudnya bantu. Gue tuh kayak mentornya mereka semua untuk ngebantuin dari proses dari awal sampai akhir gimana caranya supaya ya itu produk yang gue nggak bakal kasih ke orang lain. Gue ajarin ke mereka kayak simple bikin dus packaging antar outer box tuh kayak lu pesen kan, lu udah buka emangnya lu bakal simpen enggak kan, lu buang kan. Gue bilang ngapain lu beli mahal-mahal, lu custom gue bilang kalau misalnya belum punya duitnya udah beli aja di marketplace yang murah dulu gini-gini gue ajarin. Ya lu kasih guidance-nya juga. Gue kasih guidance. Gak jadi cuma makanya, suruh bikin aja. Makanya itu yang membedakan pabrik gue dengan pabrik yang lain. Menarik. Dan gue berjanji, ini gue berjanji sama diri gue sendiri. Ini kemarin gue baru bahas. Gue berjanji sama diri gue sendiri kalau sampai kapanpun itu gue akan ketemu sama klien gue. Walaupun gue sama sales, gue ada sales, tapi sampai kapanpun itu gue pasti, touch-nya itu ya. gue pasti akan menyempatkan waktu. At least lu 1 kali 2 kali meeting, gue mau tetap ketemu sama klien gue, supaya itu menjaga esensinya. Ini loh produksi diri berkarya natural ini tuh ketemu si rianya yang gue bisa kasih advice ya, atau gue sekedar ngobrol aja, oh lu maunya apa. Dan lu dari gitu. pengalaman bikin brand. Banyak OEM memang gak ada pengalaman buat ngebangun brand dari nol. Exactly. Gue jadi punya brand point of view. Jadi kayak mereka tanya yang tadi lu tanya, marketing tuh berapa persen sih? COGS produk tuh berapa sih dari retail price? Gimana sih cara cash flow yang sehat? Itu kan kalau lu cuman pabrik kan lu gak tahu ya. Makanya gue ngerasa kayak gue blessed sih, gue lumayan di circle yang di circle yang menurut gue bisnis yang oke gitu, yang gue bener-bener suka. Gitu, nice. jalaninnya. Nice. Ria, ini pertanyaan penutup nih. Oke. Gue selalu tanyain ini, what makes a founder? Nah, ada yang bilang founder itu nggak sekedar bisa membuat bisnis, tapi founder itu orang yang bisa punya visi jauh ke depan dan segala macam. Tapi buat Ria, apa sih yang bikin seorang founder itu jadi seorang founder? Founder bisa jadi seorang founder itu menurut gue ya, itu karena dia genuine dan mereka mau make a difference. Itu sih menurut gue, genuine, hardworking and make a difference. Visionnya tuh juga bukan cuman kayak visi ke depan, saya mau 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, yes itu pasti kita harus ada ya. Tapi menurut gue, lu mau make a difference, lu mau make an impact to the society, itu pasti, jadi bukan hanya duit aja ya. Tapi lebih ke kayak oke, kita mau di luar tuh gimana. Dan itu founder yang menurut gue make a founder and sustain. Jadi yang tadi lu bilang itu bisa jangka panjang, gak cuma 5 tahun dan nanti mati, tapi itu sustain. Interesting. Jadi dengan kalimat genuine tadi, genuine itu mungkin tulus lah gitu ya. Tulus. Apa adanya.
Jadi kalau kita bagi para founder, kalau ngerasa bisnis kita, pekerjaan kita atau lingkungan kita ngerubah esensi yang paling prinsip dalam hidup kita, maka mungkin kita ada di jalan yang salah. Karena untuk dapat masa depan yang lebih baik, memberi pengaruh yang lebih baik, kalau itu ngerubah esensi yang paling prinsip ke arah negatif tentunya ya. Kalau ngerubah ke arah positif, sesuatu yang bagus. Tapi kalau itu harus ngerubah prinsip kita ke arah yang lebih negatif, itu menurut gue nggak layak dilanjutin. Karena ujung-ujungnya founders tuh bukan gimana caranya dapat financial freedom, bisa jalan-jalan passive income, tapi gimana caranya lu tetap jadi manusia yang sama dalam prinsipnya, malah jadi lebih baik, tapi bisa memberi pengaruh ke banyak orang. Betul. Kalau lu tulus. Itu gue mengkalimatkan ulang bahasanya Ria. Thank you banyak Ria. Hari ini kita nggak cuma belajar tentang bisnis dan marketing umum, tapi kita belajar tentang pengalaman hidup dari Ria. Thank you banyak. Thank you so much for having me. Bye folks. Bye.